Sudah terlihat Jahirnya? Sudah, Pak, sudah. Baik, yang pertama, sebelum yang namanya aplikasi Jahir ya, sebelum kita melakukan pencatatan, baik pencatatan transaksi pembelian, pencatatan transaksi penjualan atau lain sebagainya, memposting besar dan lain sebagainya, maka yang perlu dilakukan adalah membuat data baru. Karena di dalam aplikasi Jahir ini, ya satu aplikasi bisa digunakan oleh beberapa data. Misalkan kita memiliki 2 perusahaan atau 3 perusahaan bahkan misalkan ya, tapi inputnya pakai satu aplikasi Jahir ini di dalam satu komputer, ya di dalam satu laptop ini, ya untuk menghemat biaya mungkin ya. Misalkan ada 3 usaha. Yang pertama usaha counter ya, yang pertama usaha counter, yang kedua usaha toko swalayan atau toko sembako ya, yang ketiga misalkan usaha restoran. Nah, dari ketiga jenis usaha tersebut diinputlah di dalam satu komputer. Itu tidak masalah. Di dalam satu aplikasi Jahir pun tidak masalah. Karena di dalam Jahir ini bisa memuat beberapa data-data perusahaan. Salah satunya saya di sini sudah ada data perusahaan saya, Galaxy Store 24. Saya bisa menambahkan data baru lagi. Ya, jadi untuk aplikasi Jahir ini untuk praktik nanti ya di rumah bisa membuat data baru lagi, buat data baru lagi. Lalu data yang sudah kita buat bisa dihapus gampang nanti cara menghapusnya ya. Dan data yang telah kita buat bisa dikirimkan ke orang lain untuk dibuka di laptop lain. Ini seperti aplikasi Microsoft Word ya. Microsoft Word kan ini aplikasinya, tapi datanya bisa banyak ya, seperti itu ya. Ini salah satu kemudahan dari Jahir. Oke, yang pertama mengenai tampilan ini mohon maaf agak sedikit berbeda tampilannya ya. Karena tampilan yang saya ini tampilannya hitam ya. Tampilannya hitam, tampilan Jahirnya. Ini sebenarnya ada settingannya nanti ya, settingannya saya beritahu bagaimana cara men-setting Jahir dengan dark mode atau mode gelap ya. Oke, yang pertama untuk membuat data baru, setelah Bapak Ibu buka aplikasi Jahirnya, silakan klik membuat data baru. Klik membuat data baru. Nah, di sini ada informasi yang harus diisi. Informasi yang beberapa yang wajib, ada yang beberapa tidak usah diisi. Akan tetapi lebih baik diisi secara lengkap. Nah, yang wajib diisi sebenarnya hanya satu, yakni nama perusahaan. Itu yang paling wajib diisi. Ya. Nama perusahaan ini wajib diisi. Saya contohkan nama perusahaannya, misal toko 24 ya. Toko 24 ini salah satu contoh saja. Bapak Ibu silakan bebas nama tokonya mau apa ya, mau toko nama sendiri atau misalkan ada yang sudah mempunyai usaha ya sekalian saja. Di sini dibuat data usahanya gitu. Yang selanjutnya data perusahaan, alamat perusahaan. Bisa diisi, bisa tidak. Ya, yang wajib adalah nama perusahaan. Akan tetapi lebih baik kita lengkapi saja. Yang pertama alamat. Alamat misalkan Jalan Pataruman. Nomor 24. Ya. Yang selanjutnya baris kedua bisa diisi kota. Misalkan kota Banjar. Terus negara. Nah, di sini hanya tersedia Indonesia dan Malaysia ya, karena memang Jahir ini versi berbahasa Indonesia dengan Melayu juga hampir sama ya. Nah, ini kotanya sebenarnya sudah tersedia di sini ya. Tapi biasanya kota kecil seperti Banjar itu tidak muncul. Nah, ini nggak ada kan kota Banjar di sini. Ada juga kota-kota besar. Nah, sehingga untuk kota, tadi karena memang tidak ada kota-kota kecil, sehingga bisa dilewati saja, ya tidak usah diisi di sini. Kode pos kita isi saja.
Telepon, fax misalkan nggak punya, nggak usah diisi. Email, website kalau ada isi. Nah ini karena sifatnya sunat, kalau tidak diisi pun tidak apa-apa ya. Yang wajib adalah nama perusahaannya saja. Ya ini wajib. Yang lainnya sunat. Jadi nggak usah diisi pun tidak akan menjadi masalah. Oke, selanjutnya klik lanjutkan. Nah di sini periode akuntansinya apakah mulai dari bulan apa? Misalkan bulan Januari, ya dimulai kita membuka perusahaannya, karena walaupun sekarang sudah bulan Maret, tapi perusahaannya sudah berjalan dari Januari, silakan klik saja Januari. Dan tahunnya tahun 2021. Nah ini juga bisa dibuka, misalkan ya, usaha kita ternyata sudah ada sejak tahun lalu, yakni bulan Agustus tahun 2020. Silakan Bapak Ibu isi saja di sininya bulan Agustus tahunnya tahun 2020. Ya, ini periode awal kita membuat zahir atau menginput data yang akan diinput oleh kita nantinya. Kalau misalkan saya mah baru bulan Maret membuka usahanya, silakan Maret ya, sehingga tidak terjadi masalah ya kapan kita akan memulai periode akuntansinya. Akan tetapi biasanya tutup buku akhir tahun tetap dilaksanakan di bulan Desember. Ini kebanyakan perusahaan yang menutup buku akhir tahun adalah di bulan Desember. Yang selanjutnya di sini ada lokasi dan nama file. Lokasinya mau disimpan di mana? Secara default atau secara otomatis oleh sistem disimpannya adalah di drive C. Di drive C ada folder data zahir, baru di sini ada nama toko kita ya, nama toko yang kita buat tadi ya, toko 24. Ini kenapa ada angka 1? Karena saya sebelumnya pernah membuat data toko 24, sehingga toko 24 ada angka 1, berarti toko 24-nya ini pernah 2 kali dibuat oleh saya. Jadi tidak masalah untuk nama file. Nah, apabila misalkan ingin mengubah lokasi, tinggal klik di sini. Ya, lokasinya mau di mana? Misalkan mau di My Document, ya boleh. Ya itu jadi terserah kita mau menyimpannya di mana. Tapi secara default, secara otomatis sistem menyimpannya di drive C data zahir. Jadi kalau mencari file nanti jangan bingung Pak, di My Document nggak ada. Ya memang karena secara default nyimpannya tidak di My Document tapi di C ya, di drive C ada di folder data zahir. Oke, selanjutnya klik lanjutkan. Nah, di sini ada isian nomor departemen, ada isian nama departemen, ada format akun dan sebagainya. Ini sebenarnya bagi perusahaan kecil tidak diperlukan ya, karena tidak ada nomor departemen ya, tidak ada nama departemen dan sebagainya. Karena ini digunakan apabila perusahaan besar memiliki beberapa departemen yang masing-masing departemen memiliki pencatatan tersendiri. Misalkan perusahaannya perusahaan Galaxy, nah mempunyai departemen atau cabang yang ada di Pangandaran misalkan. Nah ini nomor departemen berapa? Nomor departemennya 1, nama departemennya Galaxy Pangandaran gitu ya. Nah ini khusus untuk perusahaan besar ya. Untuk perusahaan satu atau kecil perusahaannya tidak usah mengisi data departemen ini. Sehingga tinggal klik lanjutkan. Nah di sini ada konfirmasi akhir. Kita bisa mengecek lagi di sini apakah sudah sesuai. Yang pertama, nama perusahaannya apakah sudah sesuai atau salah ketik nanti alamat perusahaannya. Ini kotanya kosong karena memang Kota Banjar tidak ada di dalam list negara Indonesia dan lain sebagainya. Kalau sudah yakin, klik proses. Ya, di sini ada tombol proses. Nah, di sini ada pilihan bidang usaha. Karena tiap bidang usaha ini memiliki karakteristik struktur akuntansi atau nama-nama akun yang berbeda. Ya, kalau perdagangan umum nanti ada persediaan dan sebagainya. Kalau perusahaan jasa berarti nanti ada akun pendapatan jasa gitu ya.
Kalau perdagangan umum nanti akunnya adalah penjualan dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi jenis bidang usaha, akan mempengaruhi struktur akuntansi. Di sini banyak ya, ada industri. Kalau industri berarti ada nanti BDP, barang dalam proses, BDP, ada barang dalam proses dan lain sebagainya ya. Untuk akuntansi biaya dulu pernah dipelajari ya. Kalau akuntansi biaya biasanya ada biaya bahan baku, biaya dalam proses dan lain sebagainya ini ada. Nah, sehingga beberapa jenis bidang usaha ini seperti yang saya sebutkan tadi akan mempengaruhi jenis-jenis akun yang digunakan. Saya ambil contoh industri toko ini aja ya, toko handphone. Karena nama toko saya toko 24. Toko 24 berarti handphone dan lain sebagainya. Jadi saya contohkan toko handphone saja supaya nanti lebih mudah. Kalau toko swalayan mungkin nanti banyak sekali barangnya ya. Saya contohkan toko handphone saja. Klik toko handphone. Lalu lanjutkan. Ya. Anda memilih bidang usaha toko handphone, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ini kecepatan proses tergantung juga kecepatan laptop ya. Jadi nanti akan saya tunggu agar semuanya selesai diproses. Nah, saya tunggu di sini ya. Saya tunggu semuanya. Apabila sudah selesai, silakan konfirmasi. Pak, ada Pak? Silakan, siapa ini? Yuli ya. Ini Yuli. Pak, ini punya saya pas selesainya ada kata-katanya untuk mengaktifkan fasilitas password, tekan file password itu di oke aja apa gimana? Dilanjut apa gimana ya Pak? Yulis, lebih dari ini ya? Sudah sampai proses ini atau belum? Udah selesai. Selesai. Nanti tapi tampilannya teh gunakan fasilitas password di sananya teh sebelum itu teh ada oke. Sama jangan tampilkan pesan ini lagi seperti itu. Sama Bu Yuli. Ya nanti kita sama. Ya, itu berbarengan ya. Ini saya dulu sampai setup data. Nanti akan saya. Oh iya bagus. Ya. Apakah sudah selesai sampai sini belum? Sampai sini ya, sampai setup data. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada isian data mata uang. Kita pilih mata uangnya IDR. Ada euro, ada Hong Kong dolar, kita gunakan rupiah. Nama mata uangnya rupiah, simbolnya Rp. Nah, kita lanjutkan, klik lanjutkan. Di sini setup mata uang asing ini wajib diisikan. Ya, walaupun memang nanti kita tidak menggunakannya, tapi wajib diisikan salah satu mata uang asing, misalkan US dollar. Nah, di sini simbolnya dolar. Ini nilai tukar rupiah terhadap dolarnya di sistem hanya 10.000, tapi kita bisa mengubahnya. Nah, saya sarankan abaikan saja 10.000 karena kita tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya menggunakan dolar dalam setiap transaksi kita ya. Oke, lanjutkan. Nah, kalau sudah selesai, tekan tombol selesai untuk menyimpan informasi mata uang ini. Klik selesai. Nah, di sini datanya sudah jadi ya. Nah, di sini masih kosong datanya. Yang sudah berhasil selamat, yang belum berhasil silakan ditanyakan bagaimana kendalanya. Nah, sambil menunggu pertanyaan atau yang terjadi masalah atau kendala, saya menjawab dulu yang Bu Yuli ya, Bu Yuli Ardila. Nah, kenapa muncul notifikasi tersebut? Itu untuk memberitahukan kepada kita bahwa ada fasilitas password, sehingga orang yang menggunakan satu komputer, misalkan satu komputer digunakan oleh 3 orang, satu orang atau tiap masing-masing orang menggunakan data yang berbeda, sehingga orang tersebut tidak bisa membuka data teman yang lainnya karena data tersebut di password. Misalkan data toko 24 tadi saya kasih password. Nah, sehingga orang lain selain saya yang membuka laptop ini
membuka data saja itu tidak bisa dibuka kecuali dia memiliki password gitu ya. Jadi notifikasi tersebut hanya memberitahukan adalah fasilitas password. Ibu Yuli bisa centang jangan tampilkan pesan ini ya, lalu klik OK atau klik OK, nanti notifikasinya akan terus muncul apabila kita membuka aplikasi Zahir, apabila kita membuka data perusahaan ya. Itu tergantung Bu Yuli nanti apakah mau di stop notifikasinya atau diabaikan, nggak apa-apa, boleh ya. Baik, Pak. Paham Bu Yuli? Paham, Pak. Udah masuk. Oke, sip. Yang lain ya udah. Sudah install, sudah membuat data barunya sudah berhasil? Ada kendala? Sudah, Pak. Ya, nggak ada kendala ya. Tampilannya seperti ini bukan sih, Pak? Mana nggak? Coba silakan. Udah selesai. Karena memang tampilan saya ini hitam ya. Kalau ya. mahasiswa tampilannya putih. Nah, di sini akan saya menjelaskan tampilannya, bisa tampilan hitam, bisa tampilan putih atau istilahnya dark mode ya kalau hitam. Caranya gimana? Ada di atas kan ada menu-menu, ada menu file, ada menu setting, ada plugin ya dan sebagainya. Di sini ada menu setting, lalu klik setup program. Klik setup program. Nah, di sini ada beberapa settingan. Di sini ada settingan umum, ada settingan desain tampilan. Nah, ini desain tampilan ada temanya. Nah, ini ada tema gray, ada tema white ya. Untuk gray ini untuk temanya abu-abu ya. Kalau di istilah lainnya ada dark mode ya atau mode gelap. Kalau di handphone pun biasanya ada mode gelap ya. Nah, di sini tampilannya ini ada yang normalnya ini white ya, saya kembalikan ke normal. White, klik. Nah, ini tampilannya sama persis ya. Sama persis dengan data-data, sama persis dengan tampilan yang ada di Bapak Ibu di rumah ya. Oke, selanjutnya di data awal biasanya kan kita menginput modal ya. Betul kan? Sebelum kita melakukan pembelian, uangnya dari mana? Misalkan saya melakukan pembelian barang sebelum menjual kan membeli dulu ya. Menjual apa? Karena kita nggak punya produk, ya kita harus punya uang dulu. Nah, bagaimana cara menginput modal awal? Di sini ada di file. Sebentar, di setting, di sini ada di setting, ada saldo awal. Nah, di sini ada saldo awal akun, ada saldo awal piutang. Kalau kita ingin menginput di Zahir, ternyata kita sudah mempunyai piutang di real kenyataan kehidupan kita, di usaha kita, atau bahkan sudah punya hutang, ini diinput dulu saldo awalnya. Sehingga kita akan melakukan pembelian barang, ya sudah ada uangnya di Zahir di sini ya. Di Zahir sudah ada nominal uangnya. Di sini ada saldo awal persediaan juga. Misalkan sebenarnya kita sudah ada toko handphone ya. Handphonenya sudah banyak. Lalu menginput persediaannya gimana ya? Tinggal kita klik input saldo awal persediaan. Nah, di sini ada saldo awal ya yang harus diinput. Nah, kita klik di sini ada setting, ada saldo awal, ada saldo awal akun. Klik saldo awal akun. Nah, di sini tinggal menginputkan saja. Yang penting pada prinsipnya di akuntansi itu ada yang namanya balancing. Jadi debit kredit ini jangan sampai beda ya. Misalkan di kas ini saya input 10 juta. Nah, dari kas tersebut dialokasikannya kemana? Biasanya dialokasikannya ke modal. Ya kan? Coba cari di bawah akunnya. Ada akun modal enggak? Nah, di sini ada akun modal di store. Diinput lagi di modal store-nya berapa tadi? 10 juta. Jangan pakai titik ya.
Kalau 10 juta 10 nolnya input berapa digit ya. Nggak usah pakai titik. Nanti akan otomatis ada titiknya. Nah, misalkan contohnya ini aja. Kalau misalkan kita punya apa lagi? Punya harta kendaraan ya. Kendaraan kita input kendaraannya berapa. Tapi jangan lupa kendaraan tersebut masuknya debit atau kredit. Ya. Kendaraan biasanya masuknya ke debit ya, ke debit. Berarti kalau kendaraannya 5 juta harus ditambah lagi di misalkan ini 5 juta ya. Ya, motor bekas lah misalkan ya kendaraan 5 juta. Lalu jangan lupa 5 juta tersebut masukkan ke modal. Atau misalkan 5 juta tersebut berdasarkan dari pembelian secara kredit atau hutang, ya tinggal pilih. Karena di posisi kendaraan itu di posisi debit, kita inputnya yang di kredit itu kan ada hutang, ada modal dan sebagainya. Nah, misalkan hutang ya, saya contohkan hutang saja. Hutang 5 juta. Oke, kalau sudah klik rekam. Nah, sehingga kita bisa lihat di dashboard. Di dashboard di sini ada neraca. Nah, muncul ya. Kalau tadi nggak muncul karena uangnya nggak ada. Kasnya ada 10 juta, harta tetapnya ada tetap yang berwujud. Tadi ya kendaraan 5 juta. Terus di sini modalnya ada 10 juta. Nah, sini kewajiban atau hutangnya sudah ada 5 juta. Total harta kita adalah 15 juta. Karena harta sama dengan hutang ditambah modal, itu akuntansi dasar ya yang harus dipahami. Kita akan mencoba menginput data, ya. Karena sebelum kita menginput transaksi pembelian atau transaksi penjualan, tentu kita harus menginput dulu data-datanya. Walaupun memang data tersebut bisa nanti bisa di input ya ketika kita menginput transaksi. Oke, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja data-data. Lalu di sini ada data nama alamat. Di sini ada data karyawan, data pelanggan, data pemasok. Ya, kita inputkan dulu datanya di sini. Klik saja menu ini. Lalu di sini nanti akan muncul tampilan mengenai data dan data nama alamat. Oke, untuk menambahkannya di sini di bawah ada tombol add data berarti menambah data, ada edit data berarti mengedit atau mengubah data yang telah ada. Di bawah di sini ada delete data untuk menghapus. Reload ini untuk memuat ulang data apabila nanti ada penambahan tapi tidak terjadi perubahan, tinggal klik reload. Ini sort by, ini untuk mengurutkan data apakah berdasarkan nama atau lain sebagainya. Nah, ini sort mode untuk mengubah tampilan modenya. Yang perlu kita lakukan untuk menambah data adalah tinggal klik add data yang ada di bawah sini. Klik add data. Nah, di sini sebelum mengisi data ini kita pastikan dulu jenisnya. Di sini ada jenis, ada company, ada personal, ya. Nah, di sini ada pilihan, ada company, ada personal. Kalau yang diinputkan adalah mewakili perusahaan, misalkan kita ingin menginput supplier, biasanya supplier kan tidak nama orang ya, misalkan PT Wings misalkan ya. Atau PT ABC atau PT Tiga Saudara. Nah, berarti yang diinputnya atau jenisnya kita pilih company. Ya, di sini tentu saja perusahaannya apa. Tapi kalau yang akan kita input merupakan perorangan yang tidak mewakili perusahaan, misalkan pelanggan ya. Pelanggan kita bukan perusahaan, tapi pelanggan kita adalah berjenis personal atau misalkan perorangan, berarti kita pilih personal. Kita pilih personal. Nah, sehingga yang tadinya perusahaan berubah menjadi nama. Silakan masukkan nama sesuka hati Anda. Ya, boleh nama siapapun. Misalkan saya
masukkan nama Maulana. Nah, di sini ada aid-nya atau aid customer-nya. Boleh menggunakan customer 1, customer 2, atau misalkan menggunakan kode lain, ini bebas ya. Yang penting kode tersebut nanti akan berfungsi sebagai fitur pencarian supaya lebih cepat lagi. Ya, misalkan saya ingin menginput yang membeli adalah Maulana, misalkan. Saya tinggal mengingat saja kodenya, misalkan tinggal klik 01 nanti muncul nama saya. Nah, sehingga ID ini walaupun memang seperti tidak terlalu penting, tapi ini sangat berfungsi nanti apabila ingin menginput datanya agar lebih cepat lagi kita menginput. Ya, nanti kita praktikkan ya bagaimana ID ini akan mempercepat kinerja kita nanti dalam menginput transaksi. Nah, sehingga saya ID-nya menggunakan nama saja, misalkan Maulana juga. Kecuali nanti untuk nama barang ya, nama barang, karena misalkan nama barang sangat beragam. Misalkan salah satu contohnya handphone, ini kan saya toko handphone ya kalau nggak salah tadi. Misalkan handphone Samsung Galaxy. Misalkan kita mencari di pencarian nanti dalam menginput transaksi, apabila menginput Samsung Galaxy nanti munculnya banyak. Sehingga kalau nanti untuk nama barang bisa saja diganti dengan misalkan Samsung Galaxy SG, Samsung Galaxy A51 misalkan. Nah, ini untuk mempercepat nanti ya. Karena ini yang saya input nama dulu, nah bolehlah pakai inisial M, misalkan M1 ya. Jadi untuk IT ini sebenarnya tidak ada standarisasi khusus ya. Beda lagi apabila berhubungan dengan barcode ya. Kalau barcode nanti ada aplikasinya lagi, Zahir Pos nanti ada aplikasinya lagi. Nah, sehingga saya nama pelanggan saya ketik Maulana juga ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan foto. Ya, di sini ada alamat dan catatan. Nah, di sini ada alamatnya mau di mana nih? Misalkan alamatnya Pataruman. Kotanya Banjar. Kalau ini bisa diinput ya. Indonesia. Nah, sebenarnya ini semuanya tidak wajib ya, tapi untuk melengkapi saja. Kontak person, misalkan nomor HP-nya, ya ini untuk catatannya dan lain sebagainya. Untuk menampilkan gambar, ya pilih gambar saja. Gambarnya ada di mana? Misalkan ada di My Picture, coba ya, library My Picture. Nah, ini jenisnya ada jenis bitmap, ada JPEG. Ya. Kebanyakan foto yang dihasilkan oleh handphone kita bukan bitmap, tapi JPEG. Ya, sehingga gambar-gambar yang dihasilkan tidak akan muncul. Kalau file tipenya adalah bitmap, saya ganti ke JPEG. Nah, kalau JPEG baru di sini banyak sekali foto muncul ya. Nah, coba ada foto saya enggak? Oh, ada. Bapak izin Pak ngeklik fotonya gimana? Kalau mau pakai foto? Oh, nggak muncul ya di share screen-nya ya? Iya. Enggak, ininya ngeklik. Kan diklik nih foto, mau ngeganti foto ininya yang nama data ininya Pak. Tapi nggak muncul gambarnya. Yang muncul itu harus di-refresh ya. Nanti coba di-refresh ya. Di-refresh. Saya coba aja. Ini tapi share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Dan misalkan saya pilih contoh foto saya ya ini ya. Klik foto lalu open. Nah, di sini ada kan, tapi kelihatannya tengah-tengah ya seperti ini. Nanti ada triknya bagaimana cara mengupload ukuran fotonya. Sehingga untuk di Zahir itu yang paling gampang itu fotonya ukurannya kotak ya. Misalkan kalau 3x3 ya, kalau 3 cm ke kiri, 3 cm ke atas. Nanti kalau tidak kotak nanti gambarnya akan kurang bagus kelihatannya. Coba kita pilih ya ini ya contohnya saja ya. Klik ini foto saja. Nggak kelihatan mukanya ya, nggak kelihatan, cuma kelihatan bajunya saja. Ya, kita abaikan, ya, kita pilih rekam dulu, klik rekam. Nah,
baru di kiri di sini kan kelihatan semua. Nah, ya. Tapi kalau tadi di sistem pas ganti upload foto nggak kelihatan, cuma kelihatan bajunya saja, nggak kelihatan semua. Ya. Ini kebetulan foto yang saya gunakan adalah ukurannya kotak ya, sehingga muncul semuanya full. Apabila yang kita upload fotonya misalkan portrait seperti ini, yang muncul mungkin hanya kotaknya gitu ya, yang kiri kanannya nggak kelihatan gitu. Nah, sehingga apabila ingin mengupload foto ke Zahir, di crop dulu fotonya menjadi kotak gitu ya. Banyak aplikasi untuk mengcrop foto. Di handphone pun ada ya aplikasi untuk mengcrop foto. Kresi sudah terjawab? Sudah Pak, ada Pak. Bisa. Sudah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini contoh customer ya. Saya input pelanggan. Atau pelanggan nggak usah saya contohkan ya. Nggak usah contohkan cara menginput pelanggan. Bedanya di mana? Bedanya hanya di tipenya. Nah, di sini tipenya apakah customer, apakah vendor. Vendor ini berarti supplier ya. Employer ini berarti karyawan, other itu lainnya, jadi selainnya. Jadi kita bedakan nama-nama customer, nama-nama pegawai, nama-nama vendor di sini. Yang membedakannya hanya di sini. Cara nginput yang lainnya sama. Misalkan saya menginput vendor, yang namanya vendor, supplier berarti biasanya mewakili perusahaan. Sehingga ini bukan personal. Saya ganti company ya, perusahaan. Misalkan vendornya PT Samsung. Nah, vendornya ini bisa menggunakan ID, FNBR 1 atau yang lainnya. Misalkan saya gunakan Samsung 1 misalkan untuk memudahkan nanti dalam hal menginput. Alamat catatannya misalkan kotanya Jakarta. Ya, gambarnya supaya memudahkan nanti ganti sama logo Samsung gitu ya. Oke, klik rekam. Nah, di sini sudah ada vendor. Ya, ada customer, ada vendor. Berarti kita sudah bisa menginput transaksi penjualan. Karena ada yang membelinya, ada customernya. Terus kita bisa menginput transaksi pembelian. Karena sudah ada yang vendornya, sudah ada suppliernya. Oke, yang selanjutnya yang perlu diinput adalah data produk. Selain data orang-orang, data produk juga harus diinput sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai di sini klik tutup. Oke, nah di sini ada data-data. Ini ada data produk. Ya, sebelum masuk ke data produk, saya harus men-setting dulu ya untuk memastikan bahwa akunnya sudah benar, nama akunnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di data rekening, ya, data rekening. Nah, data rekening di sini ada kas kecilnya ada, kasnya ada, terus nanti persediaannya ada enggak? Ya, ini ada bank, ada piutang dagang. Ya, di sini ada piutang dagang dengan US dollar, ada piutang dagang dengan rupiah. Di sini ada cadangan kerugian, ada uang muka, terus ada piutang karyawan, persediaan handphone. Nah, di sini sudah ada ya. Karena seperti yang saya sebutkan di awal, Bapak Ibu harus men-setting bidang usahanya terlebih dahulu. Misalkan bidang usahanya tidak ada, Pak, karena saya perusahaannya misalkan toko pancing ya. Kira-kira toko pancing itu identik dengan karakteristik akuntansi ya, karakteristik nama akunnya identik kira-kira dengan apa? Identik dengan toko handphone. Tinggal Bapak Ibu tinggal mengganti saja di sini. Persediaan handphonenya ganti ya. Di sini ada pilihan edit data ya. Nah, ini ada perhatian, rekening ini tidak disarankan untuk Anda merubah peruntukannya. Ya, tidak disarankan tapi kita bisa mengeditnya. Oke, ya. Nah, di sini namanya bisa kita diedit ya. Namanya persediaan jejer misalkan ya, jejer. Nah, ini boleh ya diganti. Nah, sehingga Bapak Ibu apabila ada usaha yang atau bidang usaha yang memang tidak ada di sistem, silakan gunakan jenis usaha yang sekiranya mirip dengan usaha Anda. Nah, karena saya di sini mencontohkan toko handphone,
Berarti nama-nama ininya, nama persediaannya saya nggak usah ganti. Tapi Bapak Ibu bisa menggantinya ya. Salah satu contohnya saya toko yang saya input di sini di Zahir adalah toko emas. Karena di bidang usaha nggak ada toko emas ya. Tapi saya menggunakan toko handphone. Nama handphonenya diganti sama dengan produk emas saya. Ya. Persediaan Antam. Dan kalau persediaan baterai saya ganti, saya rename menggunakan persediaan Minigo dan sebagainya. Itu jangan lupa dirubah dulu ya, apabila memang jenis usahanya atau bidang usahanya berbeda. Kalau sudah yakin sudah benar, kita tutup. Nah, kita masuk ke data produk. Nah, data produk ini bisa diinput sekarang di awal atau diinput pas ada transaksi. Yang pertama saya contohkan dulu diinput di awal. Sebelum dilakukan transaksi saya input dulu barangnya. Nanti saya akan contohkan cara menginput data baru, menginput data produk ketika menginput transaksi penjualan atau transaksi pembelian. Ya, untuk data produk klik di sini data produk. Nah, di sini menampilkan semua data produk. Di sini ada kategorinya, ada aksesoris, ada baterai, ada casing, ada handphone. Ini sesuai dengan jenis usaha yang kita buat tadi ya. Misalkan ini semua saja untuk menampilkan datanya ini. Ya. Untuk menambah data baru, klik di bawah di sini ada add data. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diinput. Yang pertama adalah kode barang. Misalkan saya akan menginput Samsung Galaxy A51. Misalkan ya, atau A21S. Ya, nggak terlalu paham produk Samsung. Nah, deskripsi barangnya apa? Deskripsi barangnya di sini tinggal diketik saja Samsung Galaxy A21S dalam kurung RAM-nya genap giga, misalkan 6 giga, internalnya 128. Misalkan gini ya. Satuan dasarnya pieces, satuan laporannya pieces ya. Lalu kode alias dan lain sebagainya ini merupakan data yang tidak wajib. Jadi kalau tidak diisi pun tidak apa-apa. Kelompok barangnya, jangan lupa nanti kalau menginput kelompok barang aksesoris, kelompok barangnya kelompokkan ya pilih aksesoris. Kalau baterai ya baterai, casing ya nanti ada kelompok barang. Karena yang saya inputkan ada masuk ke dalam kelompok handphone, berarti saya pilih kelompok barangnya handphone, gitu ya. Di sini ada kode barangnya, ada deskripsi barangnya, ada kelompok barangnya, ada satuan dasarnya, satuan laporannya. Lalu di sini juga ada gambar. Ya, di bawah di sini ada gambar. Klik gambar. Nah, kita pilih gambar. Ini untuk memudahkan saja ya supaya melihat di Zahirnya tidak hanya nama produk tapi ada gambarnya. Kita pilih gambar. Ya, kebetulan saya tidak punya data atau foto atau gambar dari Samsung Galaxy sehingga saya contohkan gambar apa saja ya. Nah, jangan lupa di sini file of tipenya pilih JPEG. Karena kebanyakan gambar yang dihasilkan oleh handphone atau kita download dari internet jadinya JPEG bukan bitmap. Kalau bitmap di sini nggak akan muncul karena kebanyakan gambar saya pun merupakan JPEG ya. Jadi file of tipenya JPEG. Nah, saya contohkan yang mana ya? Yang ini saja misalkan. Klik open. Nah, ini lalu klik rekam. Nah, di sini sudah ada satu produk ya. Satu produk yakni produknya Samsung Galaxy A21. Saya coba lagi satu ya. Saya coba lagi satu bukan handphone tapi aksesoris. Klik add data. Lalu di sini kelompok barangnya aksesoris, klik OK. Ya, kode deskripsi barangnya aksesoris handphone itu misalkan yang tempat itu tongsis misalkan ya. Nah, tongsis. Assalamualaikum. Kok, Man? Yang ori atau ya bukan Halo. Bentar ya.
besar. Akan ini kode barangnya TS ya, TS B. Berarti tongsisnya besar ya. Ini salah satu contoh saja ya, mohon maaf nih saya aksesoris di handphone apa saja. Salah satu contohnya tongsis ya, di toko handphone kan biasanya ada selain handphone, selain casing, selain baterai ya, ya aksesoris kan masuk ke dalam kelompoknya. Salah satu saya contohkan aksesorisnya adalah tongsis. Oke, di sini pitches ya, lalu gambarnya ini gambar boleh diisi, boleh dikasih gambar, boleh tidak ya, bebas. Saya pilih gambar saja, karena saya tidak punya gambar tongsis, ya bebas saja yang mana ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, sudah ada ya, di sini kategorinya aksesoris, di sini kategorinya handphone. Baik, kalau sudah selesai, selamat ya, Anda sudah berhasil membuat data awal. Ya, selanjutnya, nanti di pertemuan ke-7 kita akan coba menginput. Kalau sudah ini tinggal ditutup saja ya. Tutup. Bapak. Tutup penjualan. Oke, boleh silakan. Siapa tadi, Kresi ya boleh. Iya Pak, bedanya ini kan nih ya yang di sini. Ini tuh dicentangnya no serial Pak, lot. Oh, itu tidak usah dicentang. Oh, nggak usah. Ya, itu pengaturan lebih lanjut. Ya, kalau produknya normal, nggak ada lot-lotan, nggak usah dicentang ya. Nggak usah berarti ya. Dicentang. Oke. Ini sudah ada uangnya, baru kita akan mencoba membeli barang. Tapi karena waktunya sudah hampir jam 4, kita akan coba mempraktikkan cara membeli barang di minggu depan. Nah, setelah membeli barang, baru kita mempraktikkan bagaimana cara menginput transaksi penjualan. Oke, sampai di sini silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang kendala dalam hal menginput data baru, silakan sampaikan di sini. Sebelumnya saya sambil membuat absensi ya. Jangan lupa Pak, absensinya nanti ditambahkan lampirannya 2 ya. Lampirannya 2, yang pertama lampiran screenshot menginput Zoom, lampiran yang kedua adalah foto selfie dengan laptopnya, memvalidasi Bapak Ibu sudah mengikuti praktik ini ya. Jadi nanti di absen ada 2 lampiran. Lampiran yang pertama lampiran screenshot di Zoom ini, di handphone di screenshot. Lalu lampiran yang kedua adalah foto selfie ya. Foto selfie, silakan selfie menggunakan handphone dengan laptop. Jadi di belakangnya ada laptop di selfie ya, ada laptop. Atau difotokan oleh teman yang lain atau rekan yang lain sedang melihat laptop gitu ya. Nanti absennya saya perpanjang sampai jam 6 sore nanti ya absensinya. Silakan Bu Yuli tadi. Ya ini kan tadi saya ketinggalan. Nanti mungkin Bapak mau ada kayak di-share lagi nggak Pak, kayak kemarin waktu cara install Jahirnya? Insya Allah saya tutorial. Ya, insya Allah akan saya upload di YouTube, tapi tidak hari ini ya, karena harus diedit dulu tadi ada beberapa yang memang harus. Soalnya saya jalan. Baik. Ya. Yang lainnya silakan. Bapak tadi munculkan semua data yang ada tuh di mana ya Pak? Yang pas terakhir kan. Oh, di dashboard, di kiri ada dashboard. Nah, di kiri yang ini yang ada ininya Pak, bukan belum? Ada grafik keuangannya itu. Ya. Coba agak di neraca, di kanan ada neraca ya. Di neraca. Di kanan ada neraca ya. Oh. Ada ya. Iya. Oke. Nah, di kanan juga di sini ada analisis rasio ya. Kalau yang konsentrasi keuangan sudah paham. Yang ini. Analisis rasio. Coba klik analisis rasionya. Nah, itu semua ya, karena memang
unsur analisis rasio kan harus terpenuhi. Kan analisis rasio tentang return on asset, berarti asetnya ada ya, dan apa namanya, penjualannya sudah ada, baru muncul rasionya. Kalau dari perhitungan analisis rasio ya akan muncul analisis rasionya ya. Oke, saya buat absen. Yang lainnya silakan sambil saya buat absen.